Kabar buruk, benteng kokoh andalan Persebaya yaitu Dusan Stefanovic mengalami cedera. Bagaimana kondisinya? Sedih. Saat-saat terakhir Coach Uston menjadi pelatih sementara Persebaya tinggal satu pertandingan lagi. Lini depan semakin ngeri dan gacor jika manajemen gerak cepat pulangkan David da Silva gantikan Paulo Victor. Pengakuan jujur Kapten Persebaya terkait gagalnya Persebaya menang saat menjamu PSS Sleman. Kabar buruk, benteng kokoh andalan Persebaya yaitu Dusan Stefanovic mengalami cedera. Bagaimana kondisinya? Pertandingan pekan ke-10 PSS Sleman kontra Persebaya berakhir imbang dengan skor 0-0 Sabtu 26 Agustus 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Defender Persebaya Dusan Stefanovic terlihat kesakitan di penghujung babak pertama. Persebaya menutup rekor kemenangan beruntun mereka setelah bermain imbang dengan PSS. Hasil seri itu membuat Green Force mendapatkan 1 poin. Persebaya memang berhasil mencuri poin di Maguwo Harjo. Namun ada harga yang harus mereka bayar. Legiun asal Serbia milik Persebaya Dusan Stefanovic terkena cedera ketika pertandingan berlangsung. Di awal babak kedua perannya digantikan oleh Yohannes Kandaimo. Pelatih Persebaya Uston Nawawi menyampaikan mengenai apa yang terjadi dengan Dusan. Ia mengatakan bahwa sang pemain masih dalam masa pemulihan. Uston yakin kebugaran Dusan berlangsung cepat, sehingga ia bisa diturunkan di laga berikutnya melawan Borneo Football Club Minggu 3 September 2023. Kondisi Dusan, lawan Borneo masih hari Minggu. Insya Allah aman Dusan. Nanti kita konsultasi dengan dokter. Mudah-mudahan gak ada masalah. Engkelnya tadi bermasalah, kata Uston di sesi after match press conference Sabtu 26 Agustus 2023. Pelatih 45 tahun itu juga mengatakan bahwa masih ada pemain lain jika kondisi Dusan tidak kunjung prima. Persebaya punya beberapa opsi. Misalkan pun kalau tidak bisa main masih ada yang gantikan, terangnya berkomentar mengenai kesiapan Dusan di pertandingan berikutnya. Sektor pertahanan yang dihuni Dusan di pertandingan kontra PSS bermain disiplin. Skuad Super Elja terlihat kesulitan menembus lini belakang Persebaya. PSS beberapa kali menyerang melalui berbagai arah. Namun percobaan itu selalu gagal di hadapan stopper Persebaya. Sehingga PSS lebih sering membubuhkan tembakan spekulasi di luar kotak penalti. Hasilnya pun nihil, tidak ada yang akurat. Kredit patut diberikan untuk Dusan. Ia bermain ngeyel di sepanjang penampilannya untuk Persebaya kontra PSS. Meski harus berakhir dengan cedera engkel. Dari pertandingan tersebut, Dusan meraih 3 kali clean sheet dari laga melawan Persita, PSM Makassar, dan PSS. Semoga pemain 27 tahun tersebut segera pulih. Sedih. Saat-saat terakhir Coach Uston menjadi pelatih sementara Persebaya tinggal satu pertandingan lagi. Tak terasa Uston Nawawi telah melewati 4 pertandingan sebagai caretaker Persebaya Surabaya. Uston tinggal menyisakan 1 laga lagi kontra Borneo Football Club Minggu dalam kurung 3/9. Fakta itu tak lepas dari regulasi yang diterapkan PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1, di mana caretaker alias pelatih sementara hanya bisa memimpin tim maksimal 30 hari. Sementara berdasarkan surat yang dilayangkan manajemen Green Force kepada PT LIB, Uston ditunjuk sebagai caretaker menggantikan peran Aji Santoso pada 8 Agustus 2023. Artinya Uston tinggal menyisakan 1 pertandingan lagi sebagai caretaker, di mana dirinya bisa memimpin laga Persebaya kontra Borneo di Stadion Gelora Bung Tomo. Setelah itu manajemen Persebaya harus menunjuk pelatih kepala yang baru saat Persebaya sowan ke markas Madura United pada 17 September 2023. Seluruh komponen Persebaya sebenarnya menginginkan Uston menjadi pelatih kepala, apalagi merujuk hasil yang ditorehkan legenda Green Force itu dalam 4 pertandingan terakhir Liga 1 musim ini. Uston membawa Persebaya meraih 3 kemenangan beruntun dan sekali imbang kontra PSS Sleman. Hasil itu membuat Persebaya beranjak naik di klasemen sementara Liga 1.
Klub kebanggaan warga Surabaya itu kini menempati posisi 7 dengan torehan 15 poin. Namun Uston belum membeberkan rencananya saat menghadapi Borneo Football Club. Pelatih berusia 45 tahun ini pastinya bakal melakukan evaluasi lagi setelah berkunjung dari markas PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo. Yang utama saya ucapkan syukur, alhamdulillah 1 poin harus disyukuri, ujar Uston. Perjuangan pemain sangat luar biasa. Kita apresiasi untuk kinerja defense kita karena kita bisa clean sheet, imbuhnya. Jika melihat permainan Persebaya kontra PSS, maka prioritas pembenahan adalah lini depan Green Force. Persebaya tampak kesulitan ketika menembus barisan pertahanan Super Elang Jawa. Persebaya hanya memiliki 2 tendangan, di mana tak ada satupun yang mengenai sasaran. Artinya, lini serang Persebaya harus lebih tajam lagi jika ingin mengemas kemenangan kontra Borneo Football Club. Paulo Victor diyakini akan menjadi solusi Green Force di laga selanjutnya, apalagi dirinya sempat diparkir tak dimainkan kontra PSS. Jika Victor dalam kondisi fit, tak menutup kemungkinan Persebaya dapat lebih beringas ketika tampil di depan pendukungnya nanti. Lini depan semakin ngeri dan gacor. Jika manajemen gerak cepat pulangkan David da Silva gantikan Paulo Victor. Persebaya Surabaya berpeluang pulangkan David da Silva, begini kondisi kontraknya bersama Persib Bandung. Seperti diketahui, David da Silva masih menjadi satu sosok yang dielu-elukan oleh pendukung Persebaya Surabaya, yaitu bonek hingga saat ini. Pemain asal Brasil itu seakan menjadi rekrutan striker asing terbaik sejak Persebaya kembali berlaga di kasta tertinggi Liga Indonesia. Bukan tanpa sebab, David da Silva tercatat sudah mencetak gol sebanyak 39 kali dan 6 assist dalam 43 penampilannya bersama Persebaya. Catatan moncer dari pemain yang akrab dipanggil DDS itu masih belum bisa disamai oleh suksesornya di Persebaya seperti Jose Wilson, Arsenio Valpo Ort, Silvio Junior, hingga yang terbaru saat ini, Paulo Victor. Jika Persebaya hendak mencari striker asing baru, peluang bajul ijo memulangkan David da Silva tentu terbuka lebar. Ini karena striker berusia 33 tahun itu berada di penghujung kontraknya bersama Persib Bandung. Kontrak DDS di Persib Bandung akan berakhir pada 30 Desember 2023 mendatang. Jika benar kontrak David da Silva hanya tinggal 4 bulan lagi, maka Persebaya Surabaya tentu bisa membuka pembicaraan untuk mendatangkan sang pemain di putaran kedua Liga 1 2023 per 2024. Hal itu merujuk pada Bosman Ruling yang membuat pemain bisa bernegosiasi dengan klub manapun jika kontrak dengan klub saat ini tersisa 6 bulan atau kurang. Jika mencapai kesepakatan, pemain bersangkutan dapat bergabung dengan klub baru tanpa biaya transfer saat kontrak berakhir di klub lama. Situasi David da Silva di Persib Bandung memang sedang mengalami penurunan dibandingkan 2 musim sebelumnya. Sejak didatangkan dari Terengganu Football Club pada pertengahan Liga 1 2021 per 2022, David da Silva sudah mencetak 35 gol dan 6 assist dalam 59 pertandingan. Striker berkepala pelontos itu baru mencetak 2 gol dari 8 pertandingan musim ini. Ia juga absen mencetak gol selama 6 pertandingan berturut-turut. Tak cuma itu, David da Silva juga absen dalam 2 pertandingan terakhir Persib Bandung akibat cedera. Pengakuan jujur Kapten Persebaya terkait gagalnya Persebaya menang saat menjamu PSS Sleman. Adi ungkap penyebab Persebaya Surabaya gagal kalahkan PSS Sleman di lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024. Menurut Kapten Persebaya Reva Adi, timnya kesulitan menjalankan taktik karena lapangan yang kurang bagus. Meski begitu, pelatih caretaker Persebaya Uston Nawawi tetap mensyukuri hasil ini. Menurutnya, hasil ini sudah maksimal meski hanya 1 poin. Yang pertama, kita mengucap syukur alhamdulillah karena kita mendapatkan poin maksimal, yaitu 1 poin. Itu harus kita syukuri karena perjuangan rekan-rekan tadi sangat luar biasa, ucap Uston Nawawi saat konferensi pers selesai pertandingan pada Sabtu petang 26/8/2023. Namun Uston Nawawi tetap memberi catatan soal kurangnya kemampuan para pemain untuk mencatatkan tembakan ke gawang.
Selain itu, skema permainan Bajul Ijo julukan Persebaya juga tidak berjalan mulus. Nanti itu kita perbaiki lagi, kan target utama kita memang di game plan-nya, memang di Sleman, seperti itu. Kami berusaha mencuri melalui counter attack, tapi hari ini kita gagal, tetapi kita apresiasi untuk kinerja pemain belakang kita yang akhirnya bisa clean sheet juga, bebernya.